warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan yang kedua. Perkenalkan, nama saya Fatihin SPDI. Saya adalah guru di MI Nurul Ulum Gambohan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Saya adalah mahasiswa PPG dari UIN Raden Mas Said Surakarta dengan nomor peserta PPG 5801180052047. Nomor NIM PPG 213222578. Pada kesempatan hari ini, Senin, tanggal 29 November tahun 2021, saya akan melakukan praktek mengajar dalam rangka memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan yang kedua. Kepada dosen penguji kami mohon bimbingan dan arahan agar di praktek mengajar kedepannya lebih baik lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi luar biasa. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Untuk pertemuan pada pagi hari ini, yaitu masih melanjutkan pertemuan kemarin, hadis tentang menyayangi anak yatim. Tapi sebelumnya silakan diluruskan dulu mejanya, pakaian yang belum rapi dirapikan ya. Ya, terima kasih. Sebelum pelajaran, mari kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah. Semoga pembelajaran kita di pagi hari ini akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Di tempat duduk siap. Siap. Doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil Qur'ani imaman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Supaya kalian semangat, sebelum pembelajaran kita tepuk semangat dulu ya. Siap? Semuanya berdiri. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Hari ini berangkat semua? Terima kasih. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Pak Guru akan ulangi pelajaran yang telah lalu, yaitu hadis tentang menyayangi anak yatim. Kata yatim berasal dari bahasa Arab artinya kesendirian. Nah, secara istilah siapa yang bisa menjawab secara istilah? Ya, coba. Secara istilah arti yatim. Ditinggal ayahnya sebelum balik atau sebelum usia 15 tahun. Iya, bagus. Tepuk tangan. Anak yang ditinggal mati oleh ayahnya sebelum balik atau sebelum berusia 15 tahun. Kemudian dalam hadis tersebut Rasulullah bersabda bahwa orang yang menyayangi
sangat sedikit. Ini ya, ini jaraknya orang yang menyayangi anak yatim nanti di surga sangat dekat dengan Rasulullah, seperti jari telunjuk dan jari tengah. Nah, hadis itu diriwayatkan oleh siapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari. Ya, coba kita bersama-sama membacakan hadis tentang menyayangi anak yatim. Bismillahirrahmanirrahim. An Sa'id bin Sa'id qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafirul yatim fil jannati wa bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'an rawahul Bukhari. Ya, itu ya hadis tentang menyayangi anak yatim. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin. Tujuannya apa? Satu, setelah kalian mempelajari materi ini, yang pertama, nanti kalian bisa mengetahui bahwa menyayangi anak yatim adalah sikap yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, setelah kalian nanti mempelajari materi ini, supaya bisa menunjukkan perilaku menyayangi anak yatim dengan benar. Yang ketiga, kalian nanti bisa menganalisis kandungan hadis tentang menyayangi anak yatim, bahwa menyayangi anak yatim adalah sikap yang dicintai Allah dan Rasulnya dengan benar. Dan yang ketiga, kalian bisa mendemonstrasikan hafalan hadis tentang menyayangi anak yatim beserta terjemahannya, ya, dengan fasih dan benar. Untuk selanjutnya, silakan kalian bentuk menjadi 4 kelompok, ya, menjadi 4 kelompok. Perhatikan dulu, bentuk menjadi 4 kelompok. Kemudian nanti kalian akan diberi materi, silahkan diamati, ada gambar. Kemudian kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Hasil diskusinya nanti kalian presentasikan maju ke depan kelas salah satu perwakilan dari kelompok. Nah, ketika ada yang mempresentasikan, kelompok yang lain memperhatikan, ya. Seperti itu ya. Oke, silakan dibuat kelompok dahulu. Kelompoknya sekarang Pak Guru akan berikan materi. Silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Nanti hasil diskusi perwakilan dari kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusi, ya. Nih.
saatnya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silahkan untuk ketua kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Silahkan. Yang pertama dari kelompok 1. Ya, silahkan. Maskernya di depan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dari diskusi kami. Apa yang terjadi pada gambar 1 dan 2? Gambar di atas mana yang harus dilakukan dan mana hal yang tidak boleh dilakukan. Gambar 1 yang digambarkan orang menyantuni anak yatim. 2 yang tidak boleh dilakukan yaitu herdik ke anak yatim. 1. Cara mengasuh anak yatim: menjaga hartanya, memelihara dan mendidik dengan penuh kasih sayang, menganggap anak yatim sebagai anak sendiri, tidak membeda-bedakan, melindunginya. 2. Perilaku menyantuni anak yatim: menyapa anak yatim dengan penuh kasih sayang, memberikan sumbangan dan panti asuhan anak yatim, mengurus dan membiayai anak yatim yang memerlukan bantuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus sekali ya. Selanjutnya kami persilahkan untuk kelompok 2 untuk maju mempresentasikan hasil diskusi. Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara mengasuh anak yatim: menjaga hartanya, memelihara dan mendidik dengan penuh kasih sayang, menganggap anak yatim sebagai anak sendiri, tidak membeda-bedakan dan melindunginya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagus ya. Bagus. Selanjutnya kami persilakan kelompok 3 untuk presentasi hasil diskusi. Kelompok yang lain silakan memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambar 1 menceritakan orang-orang yang sedang menyantuni anak yatim. Gambar 2 menceritakan orang yang sedang menghardik anak yatim. 2. Perilaku menyantuni anak yatim: menyapa anak yatim dengan penuh kasih sayang, memberikan sumbangan ke panti asuhan anak yatim, mengurus dan membiayai anak yatim yang memerlukan bantuan. Jika anak yatim memiliki harta warisan, maka jagalah dengan sebaik-baiknya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih. Bagus. Selanjutnya dipersilahkan untuk kelompok 4 untuk presentasi hasil diskusi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
boleh dilakukan. Gambar ke-1 yang boleh dilakukan. Gambar kedua yang tidak boleh dilakukan. Isi kandungan hadis menyayangi anak yatim. Mengurus anak yatim merupakan suatu amal yang istimewa. Orang yang mengurus anak yatim kelak di surga bersama Rasulullah sangat dekat jaraknya. Rasulullah memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah. Beliau merenggangkan antara keduanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya. Setelah kalian mengamati gambar kemudian mendiskusikan, kalian tadi sudah melihat gambar yang pertama ya. Nah, ini gambar yang pertama. Ini ya. Ini gambar apa, anak-anak? Ya, orang di panti asuhan sedang menyantuni anak yatim. Kemudian gambar kedua, ini gambar Orang yang menghardik anak yatim. Di antara gambar 1 dan gambar 2 ini, mana yang harus dilakukan? Gambar 1, kita harus menyayangi anak yatim. Yang tidak boleh dilakukan gambar 2, yaitu menghardik anak yatim. Pak Guru akan putarkan video. Nanti kalian diskusikan kembali dalam video ini menceritakan apa. Nanti presentasikan hasil diskusi kalian setelah kalian mengamati video berikut. Ya, silakan diamati ya. Pada hari Minggu pagi, Zidan dan Zahra sedang asyik bermain di halaman rumah. Zidan bermain mobil-mobilan, sedangkan Kak Zahra bermain boneka. Mereka berdua nampak sangat senang. Ketika mereka sedang bermain, nampak seorang gadis kecil membuka pintu pagar rumah mereka. Ia kemudian memberikan salam dan berkata, "Assalamualaikum, boleh saya minta tolong Kak? Saya belum makan hari ini dan saya sangat lapar," kata gadis kecil itu yang nampak sangat lemah. "Waalaikumsalam, tunggu sebentar ya Dek," kata Zahra. Ia kemudian berhenti bermain. "Ya silahkan, hati-hati di jalan ya, silahkan datang kembali jika membutuhkan bantuan," kata Zahra sambil melambaikan tangannya kepada gadis kecil yang sederhana itu. Hari itu, Zidan dan Zahra merasa sangat senang karena telah menolong seorang gadis kecil yang sedang membutuhkan pertolongan. Zidan dan Zahra juga merasa bersyukur karena masih memiliki kedua orang tua, sedangkan gadis kecil yang malang itu tidak memiliki kedua orang tua lagi, sehingga harus mencari makan sendiri. Setelah kalian mengamati cerita dari video tersebut, coba diskusikan cerita itu tentang apa. Nanti dipresentasikan langsung. Ya, silakan. Kalian presentasikan. Maju depan kelas. Kita awali dari kelompok 4 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi. Video yang tadi kita lihat menjelaskan tentang kisah Zidan dan Zahra yang menolong anak yatim di suatu ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi
dan segera memberi makan kepada anak yatim dan anak yatim bergembira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi. Kisah Sidan dan Zara yang menolong anak yatim piatu. Sidan dan Zara sedang bermain di halaman, lalu ada anak yang membuka pintu rumah mereka. Lalu Sidan dan Zara pun memberi makanan untuk anak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi video yang sudah kalian amati tadi, siapa yang menolong anak yatim yang kelaparan? Cara mengasuh anak yatim adalah yang pertama apa? Menjaga hartanya. Barangkali ada anak yatim ditinggal mati oleh ayahnya, mempunyai harta, maka hartanya harus kita jaga. Jangan sampai harta tersebut tidak kita jaga, kemudian ada orang yang mengambil dan lain sebagainya. Jangan sampai. Kita harus menjaganya. Yang kedua, cara mengasuh anak yatim adalah Memelihara dan mendidik dengan penuh kasih sayang. memelihara dengan penuh kasih sayang. Apabila mereka memerlukan pendidikan, kita bantu pendidikannya. Yang ketiga, menganggap anak yatim. Kita tidak boleh membeda-bedakan antara anak kita sendiri dengan anak yatim. Kita bedakan, tidak boleh, karena itu akan menyinggung perasaannya, sehingga anak yatim bisa tersinggung. Kemudian kita harus melindunginya, ya. Jangan sampai kita membiarkan anak yatim ya terlantar, tidak boleh. Kita harus melindunginya. Kemudian ini perilaku menyayangi anak yang kasar, tidak boleh. Kita harus menyapa, ya, Linakan. Kita harus menyapa anak yatim dengan baik, dengan kasih sayang. Tidak boleh membentak, ya. Tidak boleh berbicara kasar. Harus dengan kasih sayang. Kemudian memberikan sumbangan dan ke panti asuhan anak. Kalau kita memiliki rezeki, kita sumbang anak yatim melalui panti asuhan, ya, untuk mensejahterakan mereka, untuk membantu pendidikan mereka. Kemudian mengurus dan membiayai anak yatim yang memerlukan bantuan. Kalau ada anak yatim yang memerlukan bantuan, kita harus membantu, ya. Jangan menelantarkan, harus membantu. Kemudian jika anak yatim memiliki harta warisan, maka kita harus menjaga, ya, kan? Maka kita harus menjaga. Apabila anak yatim memiliki harta warisan, maka kita harus menjaganya, ya. Jangan sampai menyia-nyiakan harta tersebut. Isi kandungan hadis tentang menyayangi anak yatim adalah mengurus anak yatim merupakan suatu amal yang istimewa. Orang yang mengurus anak yatim kelak di surga akan bersama Rasulullah. Sangat dekat jaraknya. Rasulullah memberikan isyarat dengan jari dan jari tengah, itu ya.
dan isi kandungan hadis tentang menyayangi anak yatim. Ya, sudah paham? Ada yang mau bertanya? Nah, kalau tidak ada, kita akan lakukan permainan sambung hadis. Satu berhadapan dengan kelompok 3. Kelompok 2 berhadapan dengan kelompok 4. Ya, oke, sudah siap? Silakan kelompok 1 dulu maju di sini. Silakan menghadap ke sana. Berhadapan dengan kelompok 3. Ya, sebelah sini kelompok 3. Yang mana? Ya, berarti kelompok berapa? Kelompok 1 yang membacakan hadis dulu, nanti berhenti, dilanjutkan kelompok 3. Harus bisa melanjutkan. Berhenti, dilanjutkan kelompok berikutnya. Seperti itu ya. Oke, siap? Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya keras. Selanjutnya kelompok 2 melawan kelompok 4. Silakan kelompok 2 sebelah sini. Kelompok 4 maju. Silakan sebelah sini. Oke, ya, ya. Stop. Ketua kelompok. Ya, silakan stop. Yang menang berarti baca dulu. Ya, kelompok 2. Sudah siap? Suaranya yang kencang dijawab. Oke, siap? Siap. Dimulai.
Sekarang mari kita simpulkan, ya. Mari kita simpulkan materi pelajaran pada pagi hari ini. Ayo kita simpulkan. Yang pertama apa tadi? Gambar apa? Ya, gambar pertama tadi tentang menyayangi anak yatim, yaitu orang yang di panti asuhan. Gambar yang kedua? Ya. Mana gambar 1 dan 2 yang harus dilakukan? Gambar 1. Bagaimana cara mengasuh anak yatim? Tadi yang pertama? Ya, jawabannya kemudian dia perilaku menyantuni anak yatim apa saja? Ya, kemudian kemudian yang ketiga, kita simpulkan isi kandungan hadis tentang menyayangi anak yatim, yaitu ya. Kemudian orang yang menyayangi anak yatim di surga akan berdekatan dengan Rasulullah, diibaratkan seperti jari telunjuk dan jari tengah yang direnggangkan sedikit. Ini artinya sangat dekat sekali. Makanya kalian harus menyayangi anak yatim. Tidak boleh mengherdik, tidak boleh menelantarkan anak yatim. Ketika anak yatim membutuhkan bantuan, kita beri bantuan. Anak yatim ada yang kelaparan misalnya, kita beri makanan. Itu namanya menyayangi anak yatim. Itu ya, paham kalian? Nanti tugas yang sudah diberikan Pak Guru dikumpulkan untuk nanti ya, untuk diberi penilaian. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang, kita akan melanjutkan bab yang berikutnya. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalian berkemas-kemas. Coba tugasnya dikumpulkan, Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.